Mahasiswa bukan hanya memiliki hak untuk belajar, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kampus. Di Politeknik Negeri Lampung, setiap mahasiswa bertanggung jawab untuk menyeimbangkan keduanya. Kami dari kelompok 6 Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1C dengan saya Retolingga Fernanda, Saya Aryo Hari Saputra. Saya Charles Ronaldo. saya Hoirul Akbar. Saya Fitrianti. Kelompok kami akan menyajikan sebuah video dokumenter tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, Nilai dan norma sebagai mahasiswa. Potensi konflik atau perbedaan yang muncul saat tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta bagaimana cara menyelesaikannya. Dan peran organisasi dalam menjaga hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki berbagai hak. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak menggunakan fasilitas kampus, hak menyampaikan pendapat, dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi. Semua hak itu bertujuan untuk mendukung proses belajar dan pengembangan diri mahasiswa. Oke, jadi hak dan kewajiban sebagai mahasiswa ya. Menurut saya yang pertama haknya sendiri itu ada untuk menaati peraturan dalam kampus. Terus yang kedua, hak itu mendapatkan fasilitas kampus. Terus yang kedua itu mendapat perlakuan yang adil terhadap dosen-dosen atau dosen yang ada di kampus. Terus juga mendapat ilmu-ilmu yang cukup atau ilmu-ilmu yang harusnya kita dapat dari kampus sendiri. Terus yang keempat itu ada haknya itu bisa bersuara ya tentang semua yang ada permasalahan di kampus juga terutama. Terus yang terakhir yang kelima itu haknya itu mendapatkan lingkungan yang nyaman terutama untuk yang di kampus. Namun, di balik hak tersebut, ada kewajiban yang tak kalah penting. Tanpa kesadaran akan kewajiban, hak yang kita miliki tidak akan berjalan dengan baik. Kalau untuk kewajibannya sendiri yang kita harus lakukan di kampus itu yang pertama mematuhi peraturan yang ada di kampus. Terus juga melakukan 5S ya, salam, sopan, senyum, sapa. Terus juga yang ketiga itu ada sopan atau menghargai, terutama menghargai terhadap dosen ya dan teman-temannya sendiri yang ada di lingkungan kampus. Selain hak dan kewajiban, mahasiswa juga terikat oleh nilai dan norma. Norma-norma kampus membantu kita bersikap sesuai etika baik di kelas, organisasi maupun kehidupan sosial di kampus. Norma ya. Maksudnya gimana tuh norma Ada di kampus. ada di kampus. Sopan ya, adab dan etika terutama terhadap dosen-dosen. Di sini kan kita sering kan kayak ngeliat kalau di kampusnya kan mana ada tuh kalau kita ketemu dosen salim. Nah di sini harus ada normanya, etika gitu, adab. Terus juga selanjutnya itu menghargai dan tidak rasis terhadap suku atau ras terhadap teman-temannya yang lain di kampus. Terus juga tidak membuat kericuhan, tidak membuat kegaduhan juga, bertengkar apalagi sama teman. Terus dilarang membawa alat sajam, obat-obatan terlarang seperti yaitu narkoba atau sejenisnya, dan juga dilarang membuat minum-minuman dalam area kampus. Kadang, konflik muncul ketika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Tapi, setiap konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi dan sikap saling menghormati. Menurut saya sih penyebab utama konflik mahasiswa itu adalah miskomunikasi ya. Jadi salah satu penyebab utama itu adalah salah paham antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Karena banyak nih kita kan dapat omongan misalkan saya katanya ngomongin kamu, padahal saya nggak pernah ngomongin kamu, tapi kuping-kuping orang lain tuh dengarnya saya ngomongin kamu yang jelek-jelek, padahal enggak kan kenyataannya. Itu penyebab utamanya ya untuk konflik untuk mahasiswa. Lantas, bagaimana penanganan konflik atau perbedaan yang muncul saat tidak terlaksanakan hak dan kewajiban, serta bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk penanganannya ini
agak riskan juga ya. Karena kalau memang kita mau meluruskan itu kemungkinan kedua blok pik ini pasti udah sangat-sangat sama-sama panas. Jadi ada kemungkinan yang satunya nggak mau dengerin apapun itu, dan yang satunya juga nggak bakal mau dengerin permintaan maaf apapun itu kan. Kalau menurut saya, emang satu-satunya ini harus ada yang mendengar dari dua belah pihak, jangan mendengar dari satu suara doang kan. Organisasi mahasiswa menjadi jembatan antara hak dan kewajiban. Mereka berperan menampung aspirasi, menjaga nilai, dan membangun kesadaran mahasiswa agar hak dan kewajiban dijalankan secara adil. Peran organisasi seperti HIMA ya, kalau di Terpel ini ada Astek. Jadi peran Astek sendiri itu kalau untuk menjaga apa tadi? Hak dan kewajiban itu yang pertama hak dulu. Di sini kan kita masih banyak masih punya fasilitas-fasilitas. Nah, jadi peran Astek itu adalah menyalurkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ini untuk semua mahasiswa yang ada di TNPL. Terus juga menyalurkan minat dan bakat kalian. Itu adalah fungsi dari peran dari Astek sendiri. Seperti kita mengadakan jalan sehat Astek sehat kemarin, terus juga seminar-seminar yang memang mengarah ke minat dan bakat teman-teman mahasiswa. Terus untuk haknya sendiri itu kita kembali lagi mendapatkan kewajibannya sendiri itu baik lagi ini kan ada peraturan terutama peraturan di TRPL itu tugasnya Astek itu adalah untuk menegaskan kembali peraturan-peraturan itu. Kayak misalkan ada mahasiswa yang tidak menaati peraturan seperti memakai baju yang tidak berkerah atau setiap hari Senin dia tidak memakai baju putih, celana hitam, itu ditegur dan memberi hukuman agar jera. Hak, kewajiban, dan norma adalah 3 hal yang membentuk karakter mahasiswa sejati. Ketika semuanya berjalan seimbang, kampus menjadi tempat tumbuh yang bukan hanya cerdas, tapi juga beretika dan berintegritas. Inilah kami, mahasiswa Polinella, belajar, bertanggung jawab, dan beretika demi masa depan yang lebih baik.